Karena ketika kacanya lecet itu, kita harus panggil orang poles kaca dan itu akan memakan biaya yang jauh lebih mahal daripada Anda ganti wipernya. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Mobil ya ke dokter mobil. Puas, enteng. Bensin boros ya ke Pasti dokter beres. mobil. Dandanin mobilnya kagak pakai lapis. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam tipe-tipe wiper dan wiper yang cocok untuk mobil Anda. Nomor satu adalah tipe wiper konvensional. Wiper konvensional ini biasanya yang bawaan pabrik ya. Jadi dia ada stripnya, terus dia ada tulangnya, terus dia ada cagakannya juga untuk nempelin itu. Nah, itu biasanya umur wiper itu tergantung kualitas ya sih. Cuman ketika Anda pakai wiper terus ada cukup cuek, Anda biarin ketika panas, Anda biarin nempel tuh di kaca, itu sih biasanya umur wiper nggak lebih dari 1 tahun. Jadi 1 kali musim hujan. Nah, kenapa kok wiper itu penting untuk diganti? Satu, ketika misalkan dia musim hujan itu, ketika wiper nggak bisa menyapu dengan bersih airnya, itu akan berbahaya. Dua, itu akan bisa membuat kacanya lecet. Karena kenapa? Wiper itu seumur berjalannya waktu, itu pastinya nempel tuh debu-debu atau sedikit kerikil-kerikil yang kecil-kecil banget, itu nempel tuh di situ tuh. Nah, ketika Anda jarang cuci atau jarang bersihkan, itu biasanya ketika disapu begitu dan tiba-tiba disapu itu biasanya nanti kaca-kaca mobilnya itu lecet. Ketika lecet nanti dia buram tuh dari luar tuh dan air akan lebih susah turunnya. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak mau sih. Karena ketika kacanya lecet itu, kita harus panggil orang poles kaca dan itu akan memakan biaya yang jauh lebih mahal daripada Anda ganti wipernya. Nah, makanya beberapa tips ketika misalkan Anda lagi parkir di jemur panas-panas atau Anda tahu ini akan parkir jemur panas-panas, ya wipernya diangkat gitu loh, supaya kenapa si wiper ini nggak kegencet terus dalam posisi panas dan nggak ketumpukan kotoran gitu loh. Ketika ketumpukan kotoran terus dia sapu, itu nanti ada kotoran yang menempel di wiper blade-nya. Nah, ketika menempel digosok itu kayak gosokin amplas di kaca depan gitu. Itu sama. Nah, tipe yang kedua adalah frameless. Nah, tipe frameless ini sempat nge-boom beberapa tahun lalu karena satu, nggak pakai besi jadi nggak bisa karatan. Dua, itu hanya karetnya aja dan dia terlihat lebih gemuk gitu kan, lebih bagus. Dan tiga, masangnya gampang banget. Tipe wiper ini sih sebenarnya ketika karetnya masih lentur dan bagus sebetulnya ini bagus gitu loh dan nggak ada masalah. Cuman bedanya adalah ini karet semua, jadi bisa putus, kalau kelipet bisa deform, deform, itu bisa bengkok gitu loh, karetnya nggak kembali lagi seperti semula. Dan ketika Anda pasangnya salah dan dia lepas dari besinya, besi penyantolnya itu yang bergoyang-goyang di kaca, nah itu akan baret juga. Jadi pastikan itu pasangnya beres gitu loh, karena saya pernah kejadian sekali lagi hujan deras, kita nyalain wiper yang paling kencang, dia lepas gitu loh dari si pengaitnya itu, entah gimana ceritanya tapi dia lepas gitu. Nah, itu kita mau nggak mau langsung minggir dan kita pasangin wipernya lagi, kita carikan wipernya yang lepas itu, kita pasangin lagi. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa pulang tuh, karena itu nggak akan saya biarkan gosok-gosok di kaca depan. Yang ketiga adalah tipe wiper hybrid. Nah, hybrid ini sebenarnya menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi karetnya itu udah dipastikan hidrofobik, kemudian dikasih tulangan-tulangan yang lebih tipis-tipis sehingga modelnya pun lebih bagus, dan tipe karetnya juga memberikan tekanan yang sama di tengah dan di pinggir-pinggir. Nah, kalau itu frameless, biasanya kan karena hanya ditekan sama tulangan tengah, biasanya yang di tengah itu akan membersihkan lebih bagus daripada pinggir-pinggirnya. Makanya kadang-kadang pinggir-pinggirnya itu bergaris-garis dan banyak nyisa karena yaitu di pinggirnya nggak ketekan. Nah, untuk tipe wiper yang hybrid itu dikasih tulangan dan memang titik tekanannya itu didistribusikan supaya dia menyapu dengan bagus dan dia tidak menyimpan kotoran di ujung-ujungnya. Nah, penanggulangan tercepat untuk misalkan wiper itu kotor, ya itu Anda pakai kain bersih ya, kemudian Anda kasih cairan pembersih, mau rinso kayak apa kayak itu terserah. Anda lap itu wipernya naik turun supaya semua debu-debunya itu keangkat. Kalau enggak, itu biasanya debu itu yang akan menjadi amplas untuk ngamplasin kaca depan Anda. Kebetulan juga memang Domo membuat produk wiper yang hybrid ini dari luar negeri, sehingga kita sekarang sudah siap untuk dipasarkan. Dan memang saya sudah tes sih, wiper ini cukup bagus untuk pembersihannya, dan untuk umur pakainya juga bisa lebih dari 1 tahun. Yang penting Anda pakainya juga jangan terlalu dijemur-jemur ya, itu karet wiper ya, kalau dijemur ya diangkat gitu, itu akan memperpanjang lagi umur wiper Anda dan lebih sering dibersihkan. Nah, kita lihat saja langsung cara pemasangan wiper hybrid ini di beberapa mobil, karena memang setiap mobil beda-beda. Nah, ini kita hanya kasih contoh, nanti di petunjuknya pasti ada cara pasangnya. Hai Auto Lovers, kembali lagi dengan gue Edwin dari Dokter Mobil. Nah, di video kali ini gue ditugaskan untuk menjelaskan cara pemasangan Domo Super Wiper ini. Domo Super Wiper ini tersedia dengan berbagai macam ukuran, dari 14 inci, 16 inci, 18 inci, 20, 22, 24, dan 26. Jadi untuk semua mobil ini universal ya, jadi semua mobil bisa
memakai produk Domo Super Wiper ini. Ya, untuk kali ini kita mencoba pemasangan untuk di mobil Honda Civic ya. Di Honda Civic sendiri ini memakai ukuran 18 inci dan 26 inci. Kita langsung ke depan aja. Untuk pemasangan sebenarnya tidak begitu sulit ya. Jadi orang umum pun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa pasang semuanya ini. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengangkat kedua wipernya dulu ya. Jadi mengangkat kedua wipernya. Lalu ketika sudah terangkat, kita sudah boleh mulai coba menyampingkan, miringin. Atau enggak kalau beberapa mobil ada yang beberapa bisa dimiringin dulu, atau enggak bisa ini kalau yang model seperti ini dia nggak ada penutupnya sehingga bisa langsung ditarik ke bawah. Nah, jadi dia modelnya simple ya, modelnya cuman dikaitkan sebegini saja. Jadi kalau ini kan dia tidak ada ininya nih. Jadi kalau beberapa ada model tutupnya. Kalau ini langsung diselipkan saja. Jadi tinggal keluarin aja. Nah, untuk pencegahannya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini kan cukup tajam ya, dan ini bahannya besi. Mencegah supaya tidak terjadinya benturan dengan si kaca dan mencegah terjadi kerusakan pada kaca. Jadi kita disarankan untuk dikaitkan dulu, diamankan. Nah, seperti ini. Jadi kaca pun tidak membaret dan tidak terbentur keras. Nah, kita juga copotin dulu yang sebelah sininya ya. Ya. Nah, ini kalau saya ini kebanting berbahaya bagi si kaca. Jadi disarankan untuk dilapisi dahulu. Nah, mari kita keluarin wipernya ya. Wiper Domo Super Wiper ini menggunakan bahan karet yang cukup bagus ya, sehingga dia bisa bertahan lama dan pembersihannya pun maksimal. Nah, Domo Super Wiper ini pun juga dilengkapi dengan model kunciannya seperti ini. Jadi wiper sangat aman ya, tidak akan lepas ketika pemakaian. Nah, untuk yang wiper sebelah kanannya ini dia menggunakan ukuran yang 26. Ketika masih baru dan dalam posisi packing ini ada lapisan hijaunya ini untuk melindungi agar si karet ini tidak kotor. Sebelum pemakaian kita harus lepaskan dulu. Angkat lagi. Nah, ini cara pemasangannya cukup mudah. Jadi kaitan ini kan lengkungannya sebelah sini nih. Jadi kita masukin dulu sini nih. Lalu tarik sehingga bunyi klek. Nah, ini udah bunyi klek, langsung ini tujuannya itu adalah mengunci. Nah, kalau ada kondisi seperti ini sudah terpasang sempurna begitu. Jadi benar-benar cukup mudah banget nih. Mari kita lanjut yang sebelah sana ya. Nah, kalau misalkan sudah dipasang, bisa langsung diturunkan saja. Ya, kita angkat lagi. Sama seperti yang tadi sebelah kanan. Posisi ini kunciannya dibuka dulu. Masukkan kailnya. Tarik. Nah, udah mulai gini, baru dikunci. Nah, sip. Baru diturunkan lagi. Oke, begitu aja sih cara pemasangan Domo Super Wiper ini yang cukup mudah. Dan kalau lagi musim hujan memang wiper ini sering banget kepake. Namun ketika memang musim panas, mengangkat wipernya ketika sedang dijemur atau diparkir di lapangan terbuka seperti ini. Jadi untuk memperpanjang umur si wiper. Oke, ketika sudah terpasang, kita sekarang sudah boleh coba nyalakan wiper dan aktifkan wipernya supaya kita tahu kualitas dari wiper ini bagus atau enggak. Oke, langsung aja kita nyalain ke dalam.
Ya, bisa dilihat ya dari sini ya. Benar-benar bersih, nggak ada garis-garis atau goresan-goresan halus, sehingga airnya itu maksimal bersihnya. Jadi begitulah caranya masang wiper di mobil Anda sendiri DIY. Nah, kalau Anda nggak ngerti, Anda boleh bawa ke cabang dokter mobil manapun di mana teknisi kita akan benar-benar happy untuk memasangkannya untuk Anda. Untuk alamat semua ada di bawah ini, dan jangan lupa komen dan subscribe. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.